Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan banyak memuji Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar dan begitu banyak. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Masih kita bersama kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan masih kita membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhir. Terakhir kita telah membahas tentang masalah syafaatul uzma yang merupakan syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW. Maka akan kita lanjutkan dengan ucapan beliau di dalam kitab ini, yaitu beliau mengatakan wa nu'minu bisyafa'ati fi man dakhala an-nar minal mu'minina ay yakhruju minha wa hiya lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minan nabiyyin wal mu'minina wal malaikah. Beliau mengatakan rahimahullah, dan kami yaitu ahlu sunnah beriman dan meyakini dengan syafaat, yaitu adanya syafaat fi man dakhala an-nar, syafaat bagi orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan orang-orang yang beriman. Ada di antara orang-orang yang beriman yang kelak masuk di dalam neraka karena sebab dosa dan juga maksiat yang dilakukan. Karena orang yang beriman bukanlah orang yang maksum. Mereka juga masuk di dalam sabda Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam adalah sering bersalah. Sehingga orang yang dikehendaki oleh Allah di antara orang yang beriman untuk masuk di dalam neraka, artinya Allah tidak mengampuni sebagian maksiat atau sebagian dosa besar yang dia lakukan, karena ampunan bagi pelaku dosa yang ada di bawah kesyirikan ini adalah di bawah kehendak Allah. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lain atau dosa yang ada di bawah syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Kalau dikehendaki diampuni oleh Allah, akan diampuni dari awal, sehingga tidak diazab dengan sebab dosa tadi. Tapi kalau Allah SWT tidak menghendaki untuk mengampuni dia, maksudnya adalah dosa tadi, maka dia harus diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Namun keimanan yang ada di dalam hatinya ini menjadi sebab dia tidak kekal di dalam neraka. Yang kekal di dalam neraka adalah orang-orang yang mereka memang orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, ya, orang-orang ahlul kitab yang mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka lah yang akan kekal di dalam neraka. Maka ahlu sunnah wal jamaah yakin, beriman dengan adanya syafaat bagi orang yang masuk di dalam neraka dari kalangan orang-orang yang beriman. Ay yakhruju minha, diberikan syafaat sehingga mereka keluar dari neraka tersebut. Ini adalah keyakinan dan kepercayaan, ya, keimanan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa pelaku dosa dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka tidak kekal di dalam neraka. Suatu saat pasti mereka akan keluar dari neraka. Dan ini dikatakan di sini wa nu'min, kita yaitu ahlu sunnah beriman dengan syafaat jenis seperti ini, karena di sana ada aliran yang sesat yang mereka meyakini bahwasanya tidak ada syafaat yang merupakan jenis seperti ini. Orang yang sudah masuk neraka dengan sebab dosa kemudian keluar lagi, kata mereka ini tidak ada. Mereka mengingkari yang demikian. Dan kelompok tersebut adalah aliran Al-Khawarij dan juga Al-Mu'tazilah. Kedua kelompok ini mengingkari syafaat jenis yang disebutkan oleh Syekh pada kesempatan kali ini, yaitu keluarnya orang yang berdosa dari neraka menuju surga. Pendapat mereka
bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu kekal di dalam neraka. Baik Mu'tazilah maupun Khawarij berpendapat demikian. Meskipun secara hukum di dunia mereka berbeda. Adapun Al-Khawarij meyakini bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari agama Islam dan dia dinamakan sebagai orang yang kafir. Itu Khawarij. Al-Mu'tazilah mengatakan dia keluar dari Islam tapi tidak masuk ke dalam kekafiran. Di mana dia berada di satu kedudukan antara Islam dengan kekafiran. Mereka menamakan dengan manzilah baina manzilatain. Orang tersebut berada di satu tempat di antara dua tempat. Satu kedudukan di antara dua kedudukan, antara Islam dan kafir, antara Islam dengan kekufuran. Itu di dunia mereka berbeda di dalam menamakan, tetapi di akhirat sama-sama mereka menghukumi bahwasanya pelaku dosa besar ini kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sehingga mereka mengingkari adanya syafaat bagi pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka. Dan tentunya apa yang mereka yakini ini bertentangan dengan dalil. Karena dalil-dalil menunjukkan adanya syafaat jenis ini. Ya, dan nanti kalau dimudahkan semoga kita bisa menyebutkan sebagian dari dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka, yaitu para nabi, para malaikat dan orang-orang yang beriman, mereka akan memberikan syafaat dengan izin Allah. Wa hiya lin nabiyyi wa ghairihi minan nabiyyin. Dan syafaat jenis ini adalah diberikan kepada nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi minan nabiyyin. Dan dia juga diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi termasuk nabi-nabi yang lain, ini mereka juga memberikan syafaat. Wal mu'minin, dan juga orang-orang yang beriman, wal malaikah, dan juga para malaikat. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.